Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu al minwadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ketua SPMI Universitas Widya Mukti, yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua Kaprodi di lingkungan Universitas Widya Mukti, yang saya hormati dan juga banggakan seluruh GKM dan GKM di lingkungan Universitas Widya Mukti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan yang pertama kali lagi dengan SPMI di mana kita membahas mengenai PPEPP yang nanti akan disampaikan oleh Ketua SPMI Universitas Widya Mukti. Sebelumnya untuk kelancaran acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita langkahkan di setiap langkahnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Amin. Ibu yang saya hormati, langsung saja kepada pemaparan PPEPP yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua SPMI Universitas Widya Mukti. Kepada Ibu Dr. Hajah Natainingsi, saya persilakan. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Pak Edang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya, partisipasinya, Bapak Ibu semua, ada Bu Anissa, Bu Ois, Bu Tuti, Bu Santi, Pak Hilman, Bu Nenda, Pak Riam, ada Pak Ramdan, ada Bu Ina, Bu Citra, Bu Kartika, Bu Levana, Pak Fasa, kemudian dari Prodi Arsitek ada mungkin Bu Dian, Pak Bu. Asep, ya Bu Dian, mungkin Bu Dian, siapa tahu yang lain Bu. Kemudian ada Pak Asep, ada Bu Prima, Bu Citra, Pak Edward, Pak Hilman maupun Pak Luki. Juga tak lupa Pak Edang sama Pak Ridwan. Ini Pak Edang sama Pak Ridwan sambil ikut Zoom SPMI yang lain juga gitu ya. Jadi dia dua dua Zoom hari ini. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya kenapa kok sekarang PPP yang bikin kok di prodi? Karena memang ke depan itu PPPP tidak lagi disatukan jadi satu di universitas, tetapi tiap prodi harus membuat sendiri-sendiri. Yang nantinya tetap dilaporkannya, nanti dipisah prodi ini, kemudian nanti untuk UMSES membuat lagi yang merupakan gabungan dari semua prodi tadi, seperti itu. Kenapa kok yang melakukan harus prodi? Karena yang tahu pelaksananya adalah prodi. Nah, kalau kemarin-kemarin kita hanya meraba-raba laporan PPPP itu untuk pelaksanaan. Kalau penetapan mah kita yang bikin. Di pelaksanaan itu kita hanya ya apa yang kita lakukan. Jadi tidak detail ke tiap prodi. Nah, ke depan itu yang ditanyakan kan kalau Bapak Ibu membaca surat yang dari Ban PT, itu selalu yang terakhir bahwa Prodi melaksanakan PPEPP. Kenapa sekarang PPEPP ada di tiap Prodi? Nanti pelaporannya tetap sama nanti tiap prodi dulu, kemudian baru digabung di seluruh universitas. Dan karena kemarin waktu di tugas ada tugas setiap prodi untuk membuat kok nggak ada tanda-tanda yang mengumpulkan. Oleh karena itu, mari kita samakan persepsi isi dari PPPP. Kemarin sebenarnya yang sudah bikin itu adalah dari sipil pada saat oleh asesor disuruh mengumpulkan. Ya intinya sama seperti itu, seperti itu. Jadi intinya adalah isinya adalah 5 bab tadi dan alhamdulillah sudah disetujui asesor. Jadi sudah untuk sipil sudah keluar nilai yang baik sekali seperti itu. Baiklah, saya akan share screen berkaitan dengan persepsi. Jadi kita samakan nantinya bahwa seluruh UNBIM itu PPP-nya seperti itu loh formatnya, seperti itu ya. Nah, untuk isinya mungkin berbeda di pelaksanaan, di evaluasi mungkin berbeda, tapi pada dasarnya secara format kita samakan lebih dahulu. Nah,
Sosialisasi penyusunan PPEPP. Pada dasarnya format, nah format laporan PPEPP itu ada 7 bab. Bab yang pertama adalah pendahuluan. Bab kedua adalah penetapan. Jadi PPEPP itu singkatan dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Ya, jadi PPEPP singkatan dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian pengendalian dan peningkatan. Tapi kan nggak mungkin laporannya hanya PPEPP saja, pasti ada pendahuluan, ada penutup. Oleh karena itu menjadi 7 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua penetapan standar mutu, bab ketiga pelaksanaan standar mutu, dan bab keempat evaluasi pelaksanaan standar mutu, bab 5 pengendalian standar, bab 6 peningkatan mutu, dan bab 7 adalah penutup. Pada laporan PPPP ini lebih diutamakan adalah adanya keajegan, keajegan pelaksanaan, kemudian kalau ada peningkatan, alhamdulillah paling tidak turun. Itu yang penting di dalam laporan PPEPP. Nah, kita bahas satu persatu tiap bab ya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ulang, PPPP singkatan dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu. Ya. Nah, untuk laporannya kita tambah yang bab satunya pendahuluan, bab tujuhnya adalah penutup. Nah, kita bahas tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan nanti ada latar belakang, tujuan, dan sasaran pelaksanaan standar. Jadi saya ulang di dalam pendahuluan itu ada 3 latar belakang, tujuan, dan sasaran pelaksanaan standar. Saya beri contoh tentang latar belakang. Ini Bapak Ibu boleh kembangkan, ditambah, dikurang, boleh gitu ya. Yang penting intinya adalah seperti ini gitu. Jadi lebih mudah. Contoh latar belakang yaitu laporan PPEPP ini disusun sebagai wujud pelaksanaan siklus PPEPP dalam penyempurnaan mutu pendidikan di program studi. Nah, Bapak Ibu program studinya apa? Pada tahun akademik, misalnya kalau sekarang 2024-2025. Nah, tapi nanti yang Bapak Ibu buat boleh di tahun yang 2025-2026, boleh gitu ya. Terdiri atas, nah laporan dari atas penetapan standar mutu, pelaksanaan standar, evaluasi standar, peningkatan, pengendalian maupun peningkatan secara berkelanjutan. Saat ini, nah ini yang perlu ditegaskan, penjaminan mutu berbasis Permendikbud nomor 39 tahun 2025. Ini yang penting. Karena apa? Sekarang dengan Permendikbud nomor 39 itu, kita hanya melihat setiap standar dari 3 hal, yaitu luaran, proses, dan masukan. Hanya 3 saja. Jadi nanti semua juga harus ngikutin seperti itu ya. Jadi luaran, kemudian proses dan masukan. Sehingga PP ini berbasis ke 3 substandar tersebut. Nah, seperti itu contoh latar belakang. Silakan nanti dikembangkan. Kemudian yang contoh tujuan. Tujuan pelaksanaan PPPP adalah yang pertama mengukur tingkat ketercapaian dari standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan oleh UNWIM dalam rangka memenuhi akreditasi serta penjaminan mutu pendidikan di prodi. Nah, ini contohnya kalau yang mau unggul ya, kan kalau jadi minimal syarat unggul untuk S2 maupun S1 itu berbeda ya. Yang kebetulan yang mau ngajuin unggul adalah S2, itu ternyata standar UIPK-nya ya harus 3,4, itu nggak boleh berkurang lagi. Nah, jadi diharapkan nanti di bab 3-nya dicantumkannya segitu. Yang kedua, memenuhi aturan yang telah ditetapkan dalam Permendikbud nomor 39 tahun 2025. Tujuannya. Yang ketiga, memenuhi aturan BAN PT tentang tersinkronisasinya antara SPMI dan SPME. Jadi di sini bukan saya mengada-ada biar prodi yang bikin, bukan. Karena memang sekarang maunya ke sana. Tiap prodi gitu ya. Bukan di tingkat universitas, tapi tingkat prodi. Kemudian yang keempat, memenuhi kelengkapan aturan yang ditetapkan oleh LE Dikti 4. Karena apa? Kita selalu laporan di ESPMI LE Dikti 4.
Nah, jadi laporan PPP tiap prodi ini juga dilaporkan ke ESPMI di 4. Biasanya kita bikinnya universitas. Ya, jadi biasanya bikin universitas. Nah, sekarang dimintanya adalah tiap prodi. Yang kelima, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di prodi apa di UNWIM. Nah, itu jadi tujuannya adalah 5 tadi. Silakan nanti mau ditambah juga boleh. Jadi intinya tujuannya di situ. Inti dari pembuatan PP-EPP. Kemudian siapa sasarannya? Siapa sasaran dalam menyusun PP-EPP ini? Yang pertama, sasaran pelaksanaan pendidikan ini adalah yang pertama adalah mahasiswa. Jadi yang kita sasar adalah mahasiswa yang nantinya mengisi evaluasi-evaluasi. Kemudian yang kedua dosen. Jadi kalau mahasiswa sebagai objek pendidikan, kemudian dosen sebagai subjek pendidikannya. Yang ketiga adalah tendik sebagai pendukung proses pendidikan. Yang keempat adalah sarana prasarana sebagai pendukung proses pendidikan. Yang kelima, pelaksanaan proses pendidikan dengan kurikulum OBE. Jadi Bapak Ibu, kita bikinnya yang tahun 2025-2026 yang mulai diterapkannya OBE ini. Yang keenam, alumni sebagai outcome dari pendidikan. Jadi itu sasaran kita. Mahasiswa, dosen, tendik, sarpras, pelaksanaan proses pendidikan, alumni, ya itu merupakan sasaran. Di mana sistem dalam pendidikan itu adalah input, proses, output, outcome. Jadi dalam sistem pendidikan itu ada 4, inputnya siapa, prosesnya bagaimana, outputnya apa, outcome-nya bagaimana. Inputnya di sini adalah mahasiswa, dosen, sarpras maupun kurikulum. Ditulis saja di latar belakang seperti itu. Sehingga nanti ketika dibaca oleh asesor tuh sudah tahu, oh ini sudah paham bahwa sistem pendidikan itu seperti ini. Prosesnya kebetulan kita sudah pakai si akad, jadi Bapak Ibu nggak usah repot-repot lagi ya. Prosesnya menggunakan si akad mungkin tinggal di screenshot saja, screenshot apa tuh absen, screenshot apa tuh namanya realisasi dari pembelajaran, screenshot nilai hanya begitu saja. Jadi lebih gampang ya di prosesnya. Kemudian outputnya adalah IPK, ijazah, SKPI maupun SKK. Outcome-nya adalah tracer 2D. Ya, teknik ke pengguna maupun ke mahasiswa, ke stakeholder pengguna dari alumni. Nah, ini merupakan bagian yang pertama, yaitu bab 1 pembukaannya. Jadi ada latar belakang, ada tujuan, ada sasaran. Untuk acuannya, jadi ketika kita membuat, kalau di dalam SPM itu semua harus ada acuannya berbasis apa, dari mana gitu ya, yang dijadikan acuan pelaksanaan dari pendidikan standar pendidikan ini. Yang pertama adalah buku standar mutu Unwin. Yang kedua buku manual mutu Unwin. Yang ketiga buku kebijakan mutu Unwin. Yang keempat standar tambahan Unwin. Yang kelima adalah SOP-SOP yang ada di Unwin. Jadi 5 ini menjadi alat acuan. Dan ini sudah diperbaiki berbasis Permendikbud nomor 39 tahun 2025. Jadi di dalam standar mutu penelitian adanya juga sama, yaitu luaran, proses, masukan. Yang standar PKM juga sama, luaran, proses, masukan. Jadi ini semua sudah diperbaiki mengikuti Permen 39 tahun 2025. Nah, sekarang kita bahas bab 2. Yang bab 2 ini isinya apa? Seperti itu ya. Bab 2 yaitu penetapan standar mutu pendidikan. Ini saya bahasnya PPEPP pendidikan. Penetapan mutu standar program studi mengikuti buku standar pendidikan. Jadi kita ikuti buku standar pendidikan. Sebentar ya. Jadi kalau Bapak Ibu eh, buku. Nah, bentar saya bukakan dulu. Nah,
Saya bukakan dulu buku standar pendidikan ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah dokumen buku standar pendidikan. Ini sudah terakhir yaitu di susunnya itu tahun 2024 ya. Jadi sudah dirubah-rubah. Nah, di sini sudah dijelaskan di dalam buku standar pendidikan tadi ya, mulai dari standar kompetensi lulusannya, yaitu sampai bawah ya, mampu. Misalnya diberi contoh misalnya yang di agrotek, misalnya dari agribisnis, kita beri contoh. Nah, yang kita ambil apanya? Yaitu kotak standar ini. Jadi yang diambil nih, target capaian ini kebetulan sudah dibuat sampai tahun 2042, yaitu kalau tidak salah di Rencana Induk Pengembangan UNWIM itu sampai 2042. Jadi sudah dibuat sampai 2042, di mana IPK akan naik terus, ya IPK-nya naik terus, naik-naik sampai ya nanti tergantung kemampuan dari prodi. Kemudian adanya SKPI juga ada, sertifikat seminarnya juga naik dari sekarang di 2, nantinya di tahun 2042 adalah 5. Untuk standar kompetensi naik juga dari 3 menjadi 5. Tes untuk TOEFL S1 dari 400 nanti 500. TOEFL untuk S2 450 sampai 550. Nah, apakah nanti ini berubah atau tidak? Ya tergantung persetujuan dari para kaprodi. Jadi, ini mah terlalu berat. Kalau ditetapkan standarnya segitu, maka lebih baik dirubah. Nah, boleh gitu ya. Ini kebetulan yang diambil contoh-contoh saja seperti itu. Nah, itu yang diambil jadi dari sini. Jadi Bapak Ibu nggak bisa mengarang sendiri gitu nggak ya Bu ya, ya Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjut lagi di nah ini penetapan standar. Penetapan mutu standar dari buku standar pendidikan yang ditetapkan oleh SPMI Unwim, yaitu substandar luaran atau kompetensi lulusan, itu terdiri dari ijazah untuk S1 dan S2 dalam waktu 3 sampai 6 bulan setelah lulus sidang. IPK S1 minimal awalnya 3,0 ya. Nah, padahal misalnya sekarang Bapak Ibu saya nggak kuat kalau segitu. Minimal 2,75 misalnya. Jadi tergantung persepsi kita bersamaan. Jadi S1 mungkin kalau di teknik terlalu berat kalau 3,0 berarti 2,75 IPK. Tapi berarti nggak usah nulis yang S2 gitu ya. Misalnya untuk S2-nya 3,40. Nah, kalau terlalu berat, nah berarti bisa diturunkan seperti itu. Kemudian masa studi S1 adalah 6 tahun dan untuk yang S2-nya adalah 3 tahun. Kemudian mahasiswa mendapatkan SKPI untuk standar mutu dari kompetensi lulusan. Kemudian mempunyai nilai TOEFL untuk S1 400, S2 adalah 450. Mempunyai sertifikat SKK minimal 1 kompetensi keahlian dan mempunyai sertifikat seminar minimal 2. Itu standar yang diterima mahasiswa ketika sudah lulus dari S1 maupun S2. Nah, kita buat diambil dari buku standar. Kita tulis di sini, gitu ya. Nah, apakah boleh dirubah? Boleh. Kan saya bilang oleh kartu sekarang ada di tiap prodi. Kalau dulu di Unwim, nah itu rata-ratanya lumayan gede gitu ya. 275, 3,0 naik. Berarti sekarang itu di 26 itu adalah masuk ke 3,0. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang S1, untuk yang S2 berarti 3,40. Ini dari buku standar. Nah, oleh karena itu, untuk nantinya supaya ketercapaian standar tadi lebih dari 75%, maka silakan untuk yang IPK ini Bapak Ibu isi sendiri mau berapa di tiap prodi. Yang dilaporkan cukup prodinya Bapak Ibu saja, nggak usah nanya ke prodi yang lain. Jadi ini dimasukkan dalam laporan ya.
bahwa ini yang dari buku standar SPMI Unwin. Buku standar SPMI Unwin. Itu seperti ini. Bapak Ibu tinggal pilih dan menyesuaikan kemampuan prodinya. PPPP itu yang penting ajak dikerjakan terus ada peningkatan walaupun sedikit, gitu ya. Seperti itu. Jadi itu masih di bab 2 tentang penetapan standar. Kemudian untuk substandar proses masih di penetapan standar ya. Bab 2 untuk substandar proses ini di sini disebutkan bahwa berbasis si akad. KRS, absensi, proses pembelajaran, penilaian seminar, UP, sidang, semua berbasis si akad. Nah, kemudian yang B berbasis kurikulum OBE. Berarti ada RPS, CPL, GGPP maupun rubrik penilaian. Kemudian berbasis luring dan daring. Jadi ada yang luring, ada yang daring. Yang daring misalnya yang S2, ada beberapa pertemuan daring. Menggunakan sarpen yang disediakan guna mendukung proses pendidikan. Ini substandar untuk penetapannya. Ya, penetapan standarnya untuk proses. Sekarang penetapan standar untuk masukan. Siapa saja tadi udah ada ya, input, proses, output, outcome. Inputnya yaitu mahasiswa, standarnya, kemudian dosen minimal pendidikan, yaitu S2, minimal Jabung adalah misalnya asisten ahli, kemudian teknik, minimal D3, minimal keahliannya adalah misalnya saja komputer, perpustakaan, nah itu disebutkan. Kemudian bahan kuliah sesuai dengan RPS, ruang perkuliahan yang disediakan ada berapa, sarprah penunjang perkuliahan seperti contohnya praktikum, studio, greenhouse, nah ini semua disebutkan di sini. Ya, untuk perkuliahannya. Jadi silakan nanti setiap prodi pasti berbeda. Nah, ini adalah untuk standar dari eh, penetapan standarnya. Nah, di sini kemudian ada standar proses pendidikan. Itu yang di buku ini artinya kalau kotak-kotak ini yang ada di buku standar ya Bapak Ibu ya. Yang ini yang dijadikan acuan. Untuk standar proses yaitu mulai dari KRS secara online. Awalnya manual ya, kemudian targetnya 27 online dan alhamdulillah kita sudah dapat mencapai. Kemudian absensi mahasiswa awalnya manual, kemudian menjadi online. Kemudian absensi dosen bisa awalnya manual menjadi online 100%. Kemajuan materi juga begitu, RPS-nya awalnya manual menjadi ada di si akap. Ujian awalnya manual menjadi si akap. Tugas manual menjadi ke si akap, laporan manual menjadi si akap, PKL atau KKN awalnya 1 semester ya. Nah ini juga ada yang melaksanakan atau tidak, nggak masalah. Kemudian KKN 1 bulan. Nah boleh mungkin di sini tiap prodi berbeda. Ada yang PKN, ada KKN, ada magang, ada apa tuh namanya misalnya studio. Nah ini masing-masing silakan aja dirubah. Kan ini mah standar secara keseluruhan. Kemudian adanya sidang. Nah, kalau untuk S1 tidak hanya sidang, ada kolokium. Nah, itu ditambahkan standar penetapan proses pendidikannya. Kemudian kelulusan. 2017 sampai 2022 diharapkan yang lulus ada 80%. Pada naik di tahun 2022, 2027 naik 90%, naik terus ya, diharapkan terjadi kenaikan karena kalau otomatisasi itu ada minimal lulus yaitu 50%. Jumlah mahasiswa perangkatan 50 sampai 100. Nah, ini naik terus diharapkan. Jadi yang penting di dalam standar proses pendidikan juga adanya kenaikan di setiap prodi. Waktu tempuh misalnya awalnya 4,2 tahun. 2022, 2007 diharapkan sudah 4 tahun. Di 2027, 2032, 3,9 tahun. 3,8 sampai nantinya 3,7. Untuk yang S2, waktu tempuhnya tahun 2017 sampai 2022 adalah 2,2
tahun. Kemudian 2022 sampai 2027 2,0 tahun. 2027 sampai 2032 1,9 tahun. 232 sampai 37 1,7 tahun. Dan di tahun 2037 2042 hanya 1,5 tahun. Jadi ada peningkatan waktu tempuh menjadi lebih sebentar. Kemudian yang standar masukannya di dalam buku standar, nah, itu isinya adalah ini, standar masukan. Ada kontrak kuliah, ada RPS, ada bahan kuliah, buku ajar, modul, slide bahan ajar, modul learning maupun modul untuk blended learning. Sama ini juga ada peningkatan di setiap tahun targetnya. Dengan dituliskan seperti ini, Bapak Ibu, artinya apa? Artinya kita terus melakukan peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga menjadi budaya mutu. Menjadi budaya mutu bahwa awalnya buku ajar hanya 20%. Jadi kalau dosennya 5, hanya ada 1. Kemudian naik dari 5 dosen, bukunya 2. Naik lagi bukunya 3. Yang nanti akhirnya bukunya menjadi semua dosen mempunyai buku. Jadi ini adalah diambil dari standar pendidikan untuk standar masukan. Yang ini tadi diambil dari standar pendidikan yaitu standar proses. Nah, itu namanya penetapan standar yang awalnya dibuatnya adalah di buku standar untuk UNWIM. Nah, silakan di breakdown di setiap prodi sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan dari mahasiswanya. Kita nggak bisa memaksakan bahwa misalnya saja Pak, teknik sipil itu untuk penetapannya IPK-nya 3,0. Nggak bisa juga. Karena apa? Takutnya nanti ternyata banyak yang masih di bawah 3,0. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dari mahasiswa Bapak Ibu semua yang ada di setiap prodi. Ya. Yang penting kita sudah di atas kebijakan standar mutu dari pemerintah. Kebijakan standar mutu pemerintah itu berapa sih? Pak, saya tulis di sini ya. Kebijakan Permen nomor 39 tahun 2025, IPK S1 itu hanya 2,0 IPK S1. Tapi kalau kita IPK S1 hanya 2,0, lulusan kita nggak mampu bersaing, mau daftar aja udah nggak bisa gitu ya. Jadi kita nggak harus di atas. Kita harus melampaui standar yang ditetapkan dikti. Gitu ya. Untuk yang S2, IPK S2 itu hanya 3,0. Karena itu kita harus melampaui standar tadi. Oleh karena itu di sini untuk yang S1 UNWIM standarnya 2,75. Sedangkan yang S2 supaya melampaui standar IPK 3,4. Nah, begitu. Karena kalau kita sama dengan ketetapan dari permen, yang terjadi adalah nilai kita hanya 2. Tapi kalau melampaui itu berarti nilainya di atas 3. Seperti seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti di penetapan standar silahkan. Kalau dari UNWIM-nya adalah segitu, mau dirubah boleh. Yang penting harus lebih dari 2,0 untuk S1 dan untuk S3, S2 lebih dari 3,0. Kemudian kalau di waktu tempuh ya, waktu tempuh untuk S1 itu apa tuh namanya sekarang adalah tidak tidak 8 tahun lagi atau 7 tahun enggak. Sekarang S1 itu 6 tahun. Kemudian yang S2 adalah 3 tahun. Nah,
Jadi ada perubahan. Kemudian juga karena kita sekarang MBKM-nya itu berubah menjadi Merdeka, Kampus Merdeka berdampak ya, jadi lebih ke arah dampak. Oleh karena itu kurikulum OBE itu dilaksanakan paling lambat tahun ini, akademik 2025-2026. Begitu Bapak Ibu ya, ini sudah yang dari permennya sendiri seperti itu. Nah, jadi kita mengacu juga ke sana, berarti harus menggunakan OBE. Nah, nanti di penetapan standar dimasukkan itu salah satunya adalah kurikulum OBE. Itu di penetapan standar. Barangkali ada yang mau tanya dulu, Bapak Ibu, Pak Edang? Barangkali ada yang tanya untuk penetapan standar? Ya, Bu. Ya, silakan Kalau Bu. acuan acuan yang tadi 5 standar itu belum punya ya, Pak Rodi. Yang mana? Yang tadi. Yang buku standar? Heeh. Punya, Bu, sudah direvisi 5 kali. Kan setiap kali ada perubahan ya kita harus ikut mengikuti. Iya, jadi Ada di Pak Edang. di Pak Edang Jadi ya. jadi rohnya SPMI itu Bu, Ya, itu ada satu buku kebijakan, dua buku standar, yang ketiga buku manual, yang keempat buku formulir. Nah, empat ini harus ada dan terus setiap tahun kalau ada perubahan ya harus kita rubah. Baik itu perubahan dari eksternal karena adanya permen baru, ataupun perubahan dari internal karena adanya aturan baru di dalam UNWIM sendiri. Ini sudah ke berapa sendiri gitu ya. Dari perubahan eksternal ada 3 kali sudah. Kan dulu mulai dari ketika akreditasi 7 standar, 7 kriteria, berubah menjadi 9 kriteria, berubah jadi 15. Ini harus kita ikuti juga gitu. iya. Nah, sekarang berubah lagi kan, hanya 6 kriteria gitu. Nah, itu harus kita, oleh karena itu, kenapa kayak kemarin kita vakum dulu? Karena kita membuat laporan-laporan yang harus diperbaiki, yaitu salah satunya merevisi buku-buku ini semua. Gitu, Bu. Nah, Ya, kalau terima mau kasih, tahu Bu. boleh nanti tanya ke Pak Edang. Ya. Gitu. Ada yang tanya lagi yang lain barangkali Bapak Ibu tentang penetapan standar. Jadi saya ulang, yang ada di UNWIM itu penetapan secara umum. Bapak Ibu bisa merubah sesuai dengan kemampuan para mahasiswanya, kemampuan dari prodi, sehingga nantinya tingkat ketercapaian itu bisa lebih dari 3, seperti itu. Contohnya kalau menurut penetapan dari Dikti itu PKS 1 cukup 2,0. Tapi kalau kita 2,0 syaratnya penetapannya, maka kita hanya nilainya 2. Karena apa? Hanya sama dengan yang ditetapkan oleh Dikti. Kita harus melampaui. Oleh karena itu berapa minimal 2,75. Tapi kalau ternyata rata-rata IPK dari mahasiswa Bapak Ibu 3,0, berarti nanti di penetapan jangan 2,75 tapi 3,0. Sehingga nilainya bisa menjadi 3,5 karena sudah melampaui jauh sekali dari apa yang ditetapkan oleh Permendikbud tadi. Kan ini hanya 2,0, Bapak Ibu berani 3,0. Nah, itu berarti ini. Tapi ingat, tingkat ketercapaian mahasiswa untuk memperoleh IPK tadi harus tinggi. Begitu. Ada yang mau tanyakan, Bapak Ibu, untuk penetapan standar? Belum ada? Kalau tidak ada, saya lanjut dengan bab 3, yaitu pelaksanaan. Jadi P yang pertama di penetapan, sekarang P yang kedua adalah pelaksanaan standar mutu pendidikan. Meliputi apa saja yang harus kita laporkan di dalam laporan PPEPP ini. Yang pertama mulai dari input mahasiswa, yaitu penerimaan mahasiswa baru atau PMB
di sini kita telah menggunakan sistem PMB yang ada di SIAKAT, yang tahapannya juga sudah ada di SIAKAT, sehingga yang perlu cantumkan Bapak Ibu apa linknya. Linknya dicantumkan, terus gambarkan tahapannya itu bagaimana. Untuk menunjukkan bahwa kita melakukan seleksi mutu dari mahasiswa di Unwim itu terjaga, yaitu mengikuti seleksi. Oleh karena itu juga saya pernah bicara ke Pak Maul, tolonglah bagaimana caranya orang yang nengok PMB kita aja sudah bisa kita catat identitasnya. Kenapa? Sebetulnya kurang baik ketika yang daftar 200, yang diterima 200, nanti yang kuliah juga 200, ini kurang bagus secara mutu, tidak ada seleksi, gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti dalam akreditasi juga ditanya berapa yang daftar, berapa yang seleksi, berapa yang jadi mahasiswa, ya. Nah, itu dijelaskan di dalam pelaksanaan untuk penerimaan mahasiswa baru. Kemudian yang kedua, misalnya prodi arsitektur pada angkatan tahun akademi 2025-26 yang mendaftar sebanyak berapa, yang diterima sebanyak berapa, yang menjadi mahasiswa sebanyak berapa. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan akreditasi, ini sudah tinggal masukin saja gitu. Nah, itu di pelaksanaan. Oleh karena itu kenapa selalu ditanyakan adalah PPEPP gitu ya. Kalau yang saya buat adalah keseluruhan Unwim. Nah, kalau ini di lebih lebih detail lagi yaitu di setiap prodi. Yang ketiga yang dilaporkan dalam pelaksanaan ada dosen yang telah mengumpulkan RPSOBE sebanyak berapa. Kemudian lampirkan contoh dari RPS tadi. Karena di pelaksanaan ini ya. Yang keempat, yang dilaporkan juga proses pelaksanaan perkuliahan mengikuti SK dan jadwal yang ditetapkan sesuai dengan kalender akademik. Lampirkan dalam bentuk link ya. Lampiran kalender akademik, SK pengajaran, jadwal kuliah berbasis SIAKAD dengan link apa. Nah, jadi dilampirkan semua kalender akademiknya. Makanya ketika ada yang nanya, mau pinjem lah, ini mah banyak sekali bagaimana saya menyampaikannya, gitu ya. Karena apa? Banyak yang dilampirkan link-linknya juga seperti itu. Jadi linknya apa? Kalender akademik, SK, pengajaran, jadwal. Karena pelaksanaannya kita mengikuti itu. Kemudian ujian tengah semester dilaporkan pelaksanaan ujian. Ujian akhir semester dilaporkan. Kan ini di pelaksanaan. Seminar usulan penelitian maupun sidang. Dilaksanakan mengikuti SK, jadwal pelaksanaan. Penilaian semua berbasis SIAKAD. Nah, dibuat screenshotnya. Kan Bapak Ibu kemarin sidang-sidang semuanya sudah menggunakan SIAKAD. Nah, jadi di screenshot contohnya. Jadi contohnya di screenshot yang ujian kolokium di si akadnya bagaimana. Misalnya kebetulan ketua prodinya si A gitu. Nah, di screenshot ada. Di screenshot penilaian, di screenshot jadwalnya, di screenshot SK-nya. Nah, itu di pelaksanaan. Jadi menunjukkan bahwa pelaksanaannya betul. Ya, ada tahapannya, ada perubahan ya. Di sini kan tadi ada sidang dari seminar proposalnya ke sidangnya, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Dan ketika nanti ada contoh yang RPSOBE, ada rubrik penilaiannya. Sehingga ketika dosen ditanya, tolong dilengkapi rubrik penilaian, udah nggak bingung. Rubrik penilaian dari si AK tinggal di screenshot, dilampirkan. Itu adalah rubrik penilaian. Jadi ada sikap, ada absensi, sikap, ada tugas, ada laporan praktikum, ada UTS, ada UAS. Nah, nanti baru ada rata-rata dari persentase penilaian, ada huruf mutu. Nah, itu semua jelas sekali. Jadi kita tidak yang main tebak-tebak gitu ya, bahwa mutu pelaksanaan pendidikan itu sudah dijamin dari si akad ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi mengumpulkan mana absen dalam pelaksanaan, enggak. Cukup screenshot saja. Contoh saja dari mata kuliah dari Bapak Ibu. Ya, apakah dari UKM, BKM,
maupun prodinya itu bersama-sama membuat. Itu di pelaksanaan. Jadi 5 ini udah cukup menunjukkan bahwa kita melaksanakan proses pembelajaran. Karena apa? Ada sampai dengan nilai, gitu ya. Ada sampai dengan ujian tengah semester, akhir itu kan ada nilai juga, gitu ya. Kemudian yang mahasiswa juga ada. Kemudian di bab 4 evaluasi standar. Ini yang paling banyak evaluasi ini. Jadi PPEPP. E-nya adalah evaluasi standar. Apa saja sih yang dicantumkan dalam laporan evaluasi standar? Yaitu evaluasi standar pendidikan dilakukan mengikuti AMI, audit mutu internal pendidikan ya menggunakan instrumen AMI yaitu luaran standar, proses pendidikan dan masukan. Di sini Bapak Ibu juga sudah membuat. Jadi tinggal ditulis di dalam laporan evaluasi ini. Nah, hasilnya apa? Kemarin di copy di sini. Jadi hasil dari evaluasi AMI pendidikan, ingat ini yang kita buat PEP, EPP pendidikan saja, di copy hasilnya di sini, hasilnya bagaimana? Gitu ya. Kemudian yang kedua yang dilaporkan dalam evaluasi juga adalah evaluasi berbasis kepuasan pengguna, di mana ada kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran, dosen hasilnya berapa rata-rata, ya kemarin juga sudah dilakukan. Kepuasan mahasiswa terhadap sarpras pembelajaran, dengan hasil berapa rata-ratanya? Ini juga sama sudah dilakukan, tinggal ditulis karena namanya juga membuat laporan, jadi semuanya sudah dilakukan. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan tendik dengan hasil ya berapa? Kemudian kepuasan dosen terhadap sarpras dengan hasil berapa? Kepuasan dosen terhadap layanan tendik dengan hasilnya berapa? Gitu ya. Kemudian kepuasan tendik terhadap sarpras dengan hasil berapa? Tinggal dimasuk-masukin saja. Kemudian yang ketiga dilaporkan dalam evaluasi adalah evaluasi ketercapaian CPL Prodi. Nggak usah semua contoh mata kuliah. Oleh karena itu kemarin yang saya kirim kebetulan home base saya di S2, saya beri contoh yang ada sampai dengan tingkat ketercapaian CPL. Nah, jadi supaya Bu Ais lebih mudah membuat PPEPP ini gitu ya. Dengan tingkat ketercapaian sekian persen yaitu sebagai berikut di copy rubrik penilaiannya, di screenshot rubrik penilaiannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung contohnya yang sebelah mana sih, yang di sini itu ya yang 3 ya, saya buka dulu. Oke. Nah, yang di screenshot ini Bapak Ibu ya, rubrik penilaiannya. Ini RPS-nya, rubrik penilaian itu ada di paling bawah. Nah, ini format penilaian ketercapaian CPMK. Ini adalah rubriknya. Jadi ini yang di copy. Ya, kalau tadi di pada saat penetapan itu kan sudah disampaikan RPS-nya. Nah, nanti disampaikan rubrik penilaiannya. Ini adalah mulai rubrik. Ada penilaian ketercapaian CPMK dari CPMK 1 sampai dengan 15. Nah, kemudian sampai dengan UAS-nya udah masuk. Kemudian penilaian ketercapaian CPMK. Kalau penentuannya silahkan ya. Kebetulan di sini untuk penentuannya misalnya 70%. Jadi kalau sudah 70% berarti tercapai. Kalau belum 70 berarti tidak tercapai. Kalau yang tercapai berarti ini dipertahankan. Yang tidak tercapai adalah upaya peningkatannya, misalnya apakah materinya lebih dijelaskan,
atau misalnya sarana prasarananya lebih diperjelas sehingga nanti setiap sub CPMK tercapai. Ini harus semuanya tercapai seperti itu. Kemudian juga masih rubrik penilaian sampai juga dengan rekapitulasi nilai tugas, ya, nilai tugas dari setiap mahasiswa, sehingga kita betul-betul ketika mengajar itu ada tugas, ada praktikum, ada kuis sesuai dengan ciri dari OBE. Kalau nanti Bapak Ibu nggak membuat seperti ini, Bapak Ibu mau ngomong saya sudah OBE dan nggak akan dipercaya oleh asesor. Itu pengalaman teman saya hanya tinggal itu, ya. Mau unggul nggak jadi karena kurikulumnya belum OBE. Padahal OBE itu merupakan bagian dari kampus berdampak. Kenapa? Karena nanti dilihat dampaknya dari tracer study. Kalau mahasiswa jangan terlalu banyak teori, tapi tugas-tugas juga harus banyak. Nah, ini contoh rubrik penilaian yang dilaporkan pada evaluasi. Jadi contoh rubriknya yang dilaporkan pada evaluasi. Jadi nanti sudah tidak ada lagi bingung lagi Bapak Ibu untuk menyusun PPPP. Karena ini disusun tahun, setiap tahun sekali harus dilaporkan. Karena kan mungkin hasilnya beda-beda. Yang dilaporkan juga di evaluasi adalah ringkasan hasil evaluasi. Jadi tadi kasih contoh aja mata kuliah apa. IPK rata-ratanya sekian, waktu kuliahnya sekian tahun mahasiswanya, SKPI-nya berapa persen yang mengambil, TOEFL-nya rata-rata berapa, SKK-nya hasil evaluasi ada berapa, tiap mahasiswa, sertifikat seminarnya tiap mahasiswa dapat berapa. Kemudian dari hasil tracer tadi, evaluasinya, keselarasan alumninya, hasilnya berapa? Lihat di link tracer tadi, nanti ada contoh. Kepuasan pengguna alumni dengan hasil berapa rata-rata? Ini kepengurusan pengguna alumni berarti yang kita tanya adalah stakeholder. Stakeholder pengguna alumni atau tempat alumni bekerja. Rata-ratanya berapa? Kemudian rapat tinjauan mutu. Secara keseluruhan nilainya berapa? Rapat tinjauan mutu kan kita waktu AMI, ya waktu AMI itu kan kita bahas satu persatu. Nah itu berapa rata-ratanya? Nah prodi kita ada di mana? Seperti itu. Nah ini contoh dari tracer study. Contoh tracer study. Nah, keselarasan horizontal. Horizontal itu berarti bahwa ketika Bapak Ibu bekerja, gitu ya, itu ditempatkan sesuai dengan prodi Bapak Ibu. Jadi kalau saya pertanian, berarti saya bekerja juga di pertanian. Tidak bekerja di Gojek. Nah, gitu ya. Kalau saya bisnis, bisnisnya juga di bidang pertanian. Itu berarti selaras horizontal. Yang tidak selaras berarti dia bekerja tidak di bidang pertanian, contohnya begitu. Nah, kalau yang dari FEB misalnya, manajemen, ya dia bekerja sebagai, ya sesuai dengan apa yang ada dalam CPL Prodi, sebagai apa nantinya lulusannya. Itu sudah otomatis oleh tracer tadi, SIM-nya, sistem informasi manajemennya, akan diolah sedemikian rupa. Nah, ini contohnya untuk tiap prodinya, ya. Di mana berdasarkan hasil keselarasan, gitu ya, berdasarkan hasil keselarasannya, bentar. Nah, keselarasan horizontal, yaitu ada yang selaras dan tidak, itu untuk teknik sipil, yang kebetulan yang alumninya yang melaporkan hanya 7, itu semuanya selaras secara horizontal. Jadi dia bekerja ya di bidang tentang teknik sipil. Kemudian arsitektur itu ada 4 yang lapor ya alumninya, yang 3 selaras, yang 1 tidak. Dari teknik lingkungan ada 4, yang 3 selaras, yang 1 tidak. Dari geodesi ada 23, yang 21 selaras, yang 2 tidak.
Dari PWK ada 5 yang melapor. Nah, kemudian yang 3 selaras, yang 2 tidak. Kemudian dari S2 Agribisnis ada 32 yang melapor, 31 selaras, yang 1 tidak. Dari Agrotek ada 27 yang melapor, 27-nya adalah selaras. Yang S1 Agribisnis ada 52 yang melapor. Nah, ini yang 49 itu selaras, yang 3 tidak. S1 Agrotek itu yang melapor ada 52 juga, 49 selaras, yang 3 tidak. Dan yang dari kehutanan ada 11 orang yang melapor, 10 selaras, yang 1 tidak. Untuk magister manajemen ada 35 yang melapor, dan dari 35 tadi selaras horizontalnya. S1 manajemen ada 78 yang melapor, 70-nya selaras, yang 8 tidak. Yang S1 akuntansi ada 32, 26 selaras, yang 6 tidak. Nah, itu hasil dari tracer study. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai Ketua Prodi, supaya nilainya bagus, ya harus selalu memberitahu kepada para lulusan untuk mengisi tracer tadi-tadi. Apalagi yang sedang akreditasi, seperti itu ya. Nah, sedangkan yang hasil keselarasan vertikal, hasil evaluasi ya, evaluasi PP, EPP, ini itu evaluasi. Hasil keselarasan vertikal itu apa? Ketika lulusan S1, ya dia bekerja dihargai sebagai S1. Dengan UMR-nya juga S1. Ketika lulusan S2, berarti dia juga dijaji sesuai dengan lulusan S2. Nah, itu adalah keselarasan vertikal terhadap jenjang pendidikannya. Dan ternyata dari Unwim itu yang tinggi keselarasan vertikalnya ada 69,1%, kemudian yang sama yaitu 22,9%, dan yang rendah ada 8,0%. Ini yang tinggi itu mungkin yang sudah bekerja, ya karena harusnya dia baru menempati apa, tapi karena sudah bekerja rata-rata sudah menempati jenjang yang lebih tinggi. Nah, kalau yang sama itu biasanya yang baru lulus seperti itu. Perinciannya setiap prodi bagaimana? Teknik sipil itu ada 7 orang yang melapor, yang 2 adalah sangat tinggi, ya. Kemudian yang 5 adalah sama, ya. Jadi yang tinggi, ya. Jadi yang 2 tinggi, yang 5 sama. R1 arsitek itu sama, ada 4 mahasiswa alumni. Teknik lingkungan 4 yang sama. Kemudian teknik geodesi ada 3 orang yang tinggi, 20 orang yang sama. PWK ada 1 orang yang tinggi, 3 orang sama, dan 1 lebih rendah. Kemudian untuk S2 agribisnis 7 orang tinggi, 23 sama, dan 2 adalah lebih rendah. Lebih rendah itu contohnya kita lulusan S1, tetapi bekerjanya untuk pekerjaan yang SMA seperti itu ya. Kemudian agrotek di sini ada 10 yang tinggi, 16 sama, dan 1 yang lebih rendah. S1 agribisnis ada 17 yang tinggi, 34 sama, dan 1 rendah. S1 agrotek 15 yang tinggi, 35 yang sama, dan 2 yang rendah. Kehutanan ada 2 yang tinggi, 9 sama. Kemudian S2 manajemen 12 yang tinggi, 21 sama. Kemudian 2 yang rendah. S1 manajemen yaitu 12 yang tinggi, 50-nya sama, 16 rendah. S1 akuntansi 2 yang tinggi, 26 yang sama, dan 4 mahasiswa yang rendah. Ini agribisnis lumayan ya, banyak agrotek, agribisnis S1-nya banyak yang melaporkan karena kemarin kebetulan pas proses AL, dan karena ternyata mungkin secara tracer tadi bagus, kita tinggal menunggu penetapan hasil untuk ISK agribisnis maupun agrotek. Jadi proses akhirnya ya sebentar ya, karena mungkin nilainya juga bagus untuk kampus berdampaknya. Kemudian juga yang dilaporkan pada evaluasi untuk alumni yang mendapatkan pekerjaan 6 bulan. Ini juga sudah oleh Tracer itu sudah dievaluasi untuk S1 teknik sipil
yang 6 bulan itu ada 3 orang, gitu ya. Kemudian yang arsitektur 2 orang, lingkungan 1 orang, geodesi 8 orang, PWK ada 4 orang, S2 agribisnis ada 18 orang, S2 agroteknologi ada 8 orang, S1 agribisnis 51 orang, S1 agrotek 23 orang, 1 orang yang lebih dari 6 bulan, kehutanan ada 4 orang, S2 manajemen 7 orang yang 6 bulan, dan 3 orang yang lebih dari 6 bulan. S1 manajemen 23 orang yang di bawah 6 bulan, 7 orang yang di atas 6 bulan. Dan S1 akuntansi 10 orang yang di bawah 6 bulan dan 2 orang di atas 6 bulan. Nah, itu untuk evaluasi dari alumni ya. Jadi kan sudah evaluasi dari sisi masukan, dari sisi proses. Nah, sekarang dari sisi outcome-nya. Ini dari evaluasi aja segini banyak yang dilaporkan ya, Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu kalau setingkat prodi tinggal diambil ya. Kemudian kalau untuk evaluasi stakeholder. Nah, stakeholder kita punyanya tingkatnya universitas dari 49 responden dari berbagai prodi. Nah, ini kalau secara universitas kita hanya bisa melaporkan seperti ini. Nah, mungkin kalau dari tingkat prodi nanti akan lebih jelas lagi. Kayak kemarin waktu agribisnis membuat ISK, itu ternyata aturan bahwa kalau yang lulus alumninya di bawah 300 itu harus 50%. Sedangkan yang lebih dari 300 itu boleh hanya 30%. Jadi kalau kurang dari 300, saya tulis di sini ya, untuk evaluasi alumni menurut stakeholder tempat mereka bekerja. Di sini ada syaratnya, jadi nggak bisa hanya sedikit. Oleh karena itu kalau alumni yang universitas sebanyaknya 49 itu kurang sekali, kurang mewakili. Jika alumni lebih dari 300, maka nah, yang terlacak adalah minimal 30%. Tetapi jika alumni kurang dari 300, maka yang terlacak adalah minimal 50%. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya beri contoh yang tingkatnya universitas. Yang dinilai dari alumni, yang dinilai oleh stakeholder itu adalah berkaitan dengan etika, apakah keahliannya sesuai, tadi ya ada keselarasan horizontal, kemudian apakah mampu berbahasa asing, apakah mampu mengoperasikan teknologi, apakah mampu berkomunikasi dengan baik, apakah bisa bekerja sama secara tim, dan mampu mengembangkan diri di dalam pekerjaan sendiri dengan baik. Itu yang ditanyakan ya ini saja. Jadi stakeholder hanya mengisi apakah sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik dari si alumni, gitu ya. Nah, di sini rata-ratanya untuk universitas berkaitan dengan etika adalah 4,0. Jadi bagus ya 4,0. Dari sisi keahlian yang sesuai 3,82. Tapi nilainya masih di atas 3,6, artinya masih sangat baik. Kemudian di berbahasa asing, nah ini kurang.
2,9, tidak ada 3. Oleh karena itu ini nanti yang akan dikendalikan dan ditingkatkan. Kemudian dari sisi mampu mengoperasionalkan informasi teknologi, nilainya di atas 3,6, jadi udah 3,94. Itu berarti udah sangat baik. Berkomunikasi, ya ini nilainya juga 4. Artinya apa? Alumni kita mampu berkomunikasi baik ya dengan orang yang ada di sekitarnya. Kemudian mampu bekerja secara tim, nilainya 4,0. Artinya apa? Alumni kita soft skill-nya bagus. Jadi dia mau ditempatkan di mana saja untuk dapat bekerja sama dengan tim tempat bekerjanya. Yang ketujuh, mampu mengembangkan diri. Nilainya 3,94. Nah, ini juga sudah bagus karena di atas 3,6. Artinya apa? Alumni kita mampu mengikuti perkembangan teknologi, mampu mengikuti ya pengembangan di pekerjaan, walaupun mungkin harus ikut les, harus ikut pelatihan, itu semua bisa diatasi dan ternyata mampu melakukan dengan nilai 3,94. Nah, ini rataan AMI pendidikan secara keseluruhan di Unwin. Ini masih masuk di bab 3, yaitu evaluasi. Atau kalau di secara laporan, bab 4, gitu ya. Nah, di mana di sini standar luaran, proses, dan masukan. Misalnya di sini ada agrotek, itu hasil pendidikannya nilainya 4, ya. Kemudian di dalam proses juga rata-ratanya 4. Di dalam masukan rata-ratanya sekitar 3,9. Untuk agribisnis, misalnya di sini luaran pendidikannya 3,17. Kemudian berbasis standar proses ya ada 3. Nah, itu kalau di rata-rata sekitar 3,8. Untuk standar masukannya di sini ada bervariasi ya, tapi kalau di rata-rata masih di atas 3,6. Jadi Bapak Ibu di sini intinya ya usahakan nantinya rata-ratanya gitu ya. Kalau ini rata-rata secara UNWIM itu untuk hasil pendidikan secara evaluasi nilainya 3,31. Untuk proses pendidikannya ini sekitar 3,7. Kemudian untuk masukan pendidikannya, nah ini bervariasi jauh sekali. Jadi kalau di rata-rata sekitar 3,5. Seperti itu. Jadi ini dicantumkan di dalam hasil evaluasi. Jadi ada hasil evaluasi itunya apa gitu ya. Nah, setelah dievaluasi, P berikutnya adalah pengendalian. Jadi penetapan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi, kemudian pengendalian. Nah, di dalam pengendalian apa yang dilaporkan? Yang pertama adalah pengendalian standar ditetapkan sebagai salah satu cara untuk pelaksanaan budaya mutu, pelaksanaan mutu pendidikan sesuai standar yang ditetapkan saat ini, yaitu Permendikbud nomor 39 tahun 2025. Jadi yang saat ini yang dipakai. Jadi kita tidak pakai lagi yang 52 ya, tapi yang 39. Pelaksanaan pembelajaran sesuai standar mutu pendidikan UNWIM dan mutu lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang B, di dalam pengendalian kita laporkan menindaklanjuti hasil rapat tinjauan mutu. Ini kan hasil rapat tinjauan mutu. Nah, ini. Ini yang kita bahas pada hari Kamis waktu itu ya. Jadi menindaklanjuti rapat hasil tinjauan mutu melalui rapat. Makanya waktu itu ada yang tanya, kalau sudah setiap apa prodi dijelaskan ini diapain? Alah, ini perjalanannya baru 3,5 ya, baru tiga bagian gitu ya. Tugas kita yang di SPMI itu sampai bagi-bagi. Saya bikin yang apa, Pak Edang bikin yang apa, RTM, RTL, RTM, RTM terus. Nah, ketika Kopertis minta kalau bisa dibuatnya tiap prodi, ya mau nggak mau kita serahkan ke prodi. Karena apa nanti di tingkat Unwin masih kita bikin lagi. Seperti itu. Jadi kalau yang kita bahas tiap Kamis baru seperti ini,
nanti harus diterjemahkan. Menindaklanjuti hasil rapat Dewan Mutu melalui rapat, hasil pengendalian mutu yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Nah, dibuat laporannya gitu ya. Lapor berikut, laporan pro di mana, rekomendasi mengenai mutunya apa. Nah, ini saya beri contoh. Contoh yang C dan D. Contoh rekomendasi dari rapat tinjauan mutu. Saya ambil satu item, yaitu contohnya di teknologi lingkungan. Untuk standar dosen dan sarpras belum memenuhi standar, yaitu belum ada doktor dan masih ada asisten ahli, serta laboratoriumnya kurang. Contohnya begitu ya. Maka rekomendasi untuk pengendaliannya apa kan gitu ya. Nah, ini contohnya yaitu untuk rekomendasinya adalah merencanakan program doktor minimal 2 orang, mengajukan jahwung bagi yang masih asisten ahli, serta melengkapi laboratorium. Nah, di sini pengendaliannya di sana untuk supaya tetap berjalannya proses pendidikan di teknologi lingkungan supaya mempertahankan akreditasi, maka dikendalikan dengan menyusun program doktor minimal 2 orang, kemudian mengajukan javung bagi yang masih asisten ahli, serta melengkapi alat-alat laboratorium. Nah, itu contoh di rekomendasi, yaitu bagian dari pengendalian. Jadi di dalam pengendalian itu isinya adalah rekomendasi-rekomendasi supaya tetap berjalan dengan baik proses pendidikan, tidak melanggar standar yang ditetapkan oleh Dikbud, bahkan kita banyak sekali standar tambahannya. Nah, seperti ini. Sebenarnya ada yang tanya dulu, Bapak Ibu. Jadi tadi pelaksanaan, kemudian evaluasi, kemudian pengendalian. Barangkali ada yang mau tanya, Bapak Ibu. Nah, untuk bukunya, buku RTM Unwim ada, ya buku RTM Unwim. Jadi buku hasil evaluasi AMI gitu ya, ada. Buku RTL yang Unwim juga ada. Tetapi kalau untuk satu per satu prodi kita nggak bikin. Karena apa? Selama ini yang diminta adalah per Unwim. Nah, tapi sekarang adalah per prodi. Nah, dimulai dengan yang pertama yaitu PPEPP untuk standar pendidikan. Nah, setelah pengendalian, berikutnya adalah P yang kelima, yaitu peningkatan mutu. Peningkatan mutu. Nah, peningkat mutu agar dari peningkatan mutu dalam proses penerimaan mahasiswa baru, peningkatan dalam proses pembelajaran, peningkatan output pembelajaran maupun peningkatan mutu alumni, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang sesuai. Hasil rapat dengan mutu ditinjau dengan rencana tindak lanjut dalam peningkatan yang secara umum dapat dilaksanakan mulai dari standar luaran, pendidikan, standar proses, dan standar masukan. Jadi apa yang mau ditingkatkan? Ini sebetulnya kita tinggal ngambil dari laporan tindak lanjut. Laporan tindak lanjut. Rekomendasi dalam peningkatan mutu adalah sebagai berikut. Menetapkan dosen yang akan melaksanakan program doktor yaitu siapa dan siapa. Gitu. Menetapkan dosen yang akan mengajukan javung yaitu siapa, siapa, siapa. Kemudian peralatan yang akan dilengkapi. Begini Bapak Ibu ya, namanya juga kita kan berusaha. Jadi jangan khawatir nanti kalau nggak bisa bagaimana. Jangan khawatir begitu. Tapi kita yang jelas sudah punya rencana peningkatan. Kalau nggak jadi ya nggak masalah. Nanti tinggal dibahas ketika di audit berikutnya ditemukan bahwa peningkatan mutu yang pelaksanaan program doktor belum belum terlaksana. Berarti harus dicanangkan lagi untuk tahun berikutnya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir. Nah nanti kalau nggak tercapai ya tinggal ada temuan, kemudian dikendalikan lagi, ditingkatkan lagi.
Kemudian yang melengkapi RPSOBE sebanyak berapa matkul? Nah, kemudian apa lagi yang perlu ditingkatkan? Ini dapat dilihat dari hasil AMI Bapak Ibu. Di bagian mana yang masih nilainya di bawah 3. Seperti yang saya sampaikan kalau kita sedang rapat tiap Kamis. Yang ini masih kurang 3 Bapak Ibu, nah itu harus diperbaiki. Silahkan untuk peningkatan mutu juga kan setiap prodi berbeda. Nggak akan sama. Nah, jadi selesai untuk PPPP. Pelaksanaan tadi sesuai buku standar, penetapan sesuai buku standar, pelaksanaannya ngikuti si akap, evaluasinya ngikuti AMI dan kepuasan pengguna, kemudian pengendaliannya mengikuti RTM, dan peningkatannya mengikuti RTL. Jadi itu semua sudah kita lakukan. Hanya tinggal sekarang dituangkan dalam satu laporan. Nah, supaya tidak terlalu tebal, semuanya pakai link. Jadi buat Google Drive dengan foldernya adalah laporan PP-EPP. Nah, seperti itu. Jadi nanti di link-linknya hanya diambil dari sana. Kalau dulu karena belum ada pakai siakat ya mau nggak mau jadi tebel-tebel untuk laporan PP-EPP ini. Nah, sekarang bab terakhir yaitu penutup. Kalau penutup mah sederhana saja Bapak Ibu. Laporan ini sebagai wujud komitmen program studi apa dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan. Tadi yang pada peningkatan dilaksanakan. Nah, kalau sudah ternyata tidak bisa, ya nanti dievaluasi ditemukan belum terlaksana sekolah dokter, belum terlaksana ngajuin Javum, belum terlaksana membeli laboratorium, peralatan laboratorium itu nggak masalah. Yang penting kita sudah punya rencana untuk peningkatan. Nah, jadi pengendaliannya bagaimana? Nah, berdasarkan siklus SPP, PSPP sesuai standar. Nah, itu bentuk laporan PEP EPP. Formatnya seperti ini. Barangkali Pak Edang, saya serahkan ke Pak Edang. Barangkali yang mau tanya Pak Edang. Ya, baik, terima kasih atas semua paparannya mengenai laporan PPEPP ya yang memang harus ada sekarang di setiap program studi. Dan terima Eh, kasih Bu Ketua SPMI izin atas. bertanya, boleh Pak? Boleh, mangga Bu Ina, Tapi mangga silakan. agak-agak menyimpang dari yang disampaikan. Ini saya mau nanya Bu, waktu itu kan Ya, kita pernah dapat sertifikat terkait rapat SPMI selama 4 bulan. mm-mm. Jadi seminggu sekali pelaksanaannya. Kebetulan baru saya laporkan di JAD sekarang, Bu. Nah, Mm-mm. itu nilainya berapa ya, Bu ya? Sama saya itu kan 4 bulan, jadi kalau seminggu sekali pertemuannya 16 kali. Ya. Nah, satu kali pertemuan itu poinnya berapa ya, Bu? Mungkin kalau bentuk sertifikatnya kemarin Pak Edang jadikan satu atau per bulannya Pak Edang? Dijadikan JP Bu. Jadikan satu ya. Iya, Nah, Ya, kalau jadi satu Bu yang dilihat adalah jamnya Bu. Jam. jamnya. Jamnya Oh, kalau 45 jam totalnya itu satu SKS. gitu ya. Ya, Jadi tidak per pertemuan ya, Bu? bukan. Total jam. Jamnya Total kalau empat puluh jam. lima jam itu satu SKS. Kalau Ya. 90 jam jadi total dalam satu sertifikat kan sama Pak Edang setahu saya udah ditulis berapa jamnya ya Pak ya. Nah, Enggak, Bu. Yang PKM itu hanya tanggalnya selama 4 bulan, tapi tidak disebutkan berapa jamnya. oh Kalau begitu. saya di tempat lain tuh ada 32 JP gitu ya. Itu Ya. tuh sama dengan, Kalau 32 JP itu satu JP itu biasanya antara 50 menit. hmm, Satu jam jadi pelatihan itu kalau 50 menit. 32 JP kreditnya berapa ya, Bu ya? Ya 32 kali 5 antara 0,75. Hmm, berarti 0,75 SKS. berapa? 0, 0,75 ya. SKS. Nah, Ya. karena kan Jadi saya tuh salah berarti Bu, saya ke 32 dikali 32. Oh, 0,75 berarti ya Bu ya, yang ya 32 JP nah, itu. karena yang dihitung jamnya, Bu. Satu JP Kalau ya, satu JP itu 50 menitan, Bu. Dari iya Pak, 50 menit. iya Bu. Terus satu lagi Bu, kalau misalnya
seharian itu sekitar berapa ya? 5 8 jam, jam 8 jam, ya. tapi di sertifikatnya ada tulisan 5 kum 5 kum. ya. Ya berarti totalnya bukan 5 kum mungkin. Begini Bu, Ibu melaksanakannya ini ada tanggalnya atau jamnya atau Ada. bagaimana? Jadi ada sertifikat yang Mm-mm. ada tanggalnya, ada jamnya, ada tulisan kumnya juga. Oh ya Jadi berarti kalau lebih enak. Kalau 5 ya, kum berarti 5 SKS. oh gitu ya Bu ya. Hmm. Soalnya kalau yang terkait ikatan ahli perencanaan itu setiap sertifikat ada kum-kumnya gitu. Ya, Nah, kalau yang tidak ada Bu, kalau saya samakan 5 kum gimana Bu? ya nggak apa-apa. Paling nanti asesor yang menilai Bu. Oh gitu ya. Heeh. Masalah Asesor kalau yang kita mah menilai. isi-isi aja dulu nanti Ya, biar asesor yang memperbaiki gitu ya Bu ya ya. betul. Nanti asesor Oke, yang akan menilai ini kurang atau lebih seperti itu. iya. Baik, Hmm. terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Silakan Pak Edang, barangkali yang lain. Izin, Bu. Ya, mangga Pak Edward. Ya, Ya, terima silakan. kasih Pak Edang. Izin, Bu Natali. Ya, silakan Pak. Untuk sipil mungkin Bu kan tadi juga sudah disampaikan ya bahwa untuk PPPP yang sipil itu tahun 2023 Bu Hmm. update-nya. Nah, mungkin dari yang terakhir itu yang sipil apakah nanti tidak menunggu 5 tahun atau update aja mungkin tahun sekarang gitu Bu atau gimana ya? Ya, Izin Bu saran dan masukannya mungkin. ya. Ini kebetulan sekarang PPPP itu harus tiap tahun Pak, maksimal. Oh, baik Bahkan, baik Bu, siap. bahkan nanti tahun depan tuh harus tiap semester. Oh, oke oke Hmm. oke. Baik baik. Ya, Berarti mungkin nanti izin Bu sipil ada update-nya berarti menyesuaikan untuk format yang sekarang. ya betul. Ya. Disesuaikan dengan format yang sekarang yang supaya satelitnya sama formatnya. Gitu ya Pak Baik ya. baik ya. Mm-mm. Makasih Bu Natali. Ya. Ya, telepon Pak Edward. Barangkali Bapak dan Ibu yang lainnya ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan mengenai PPEPP. Saya izin Pak Edang mungkin ya. Oh, mangga Pak Pasha, mangga. Oke. Eh mau konfirmasi Bu Ketua, mohon maaf. Ya, Tadi kan ada informasi tiap tahun bahkan tiap semester Bu ya. ya, Nah, trennya itu kan naik Bu ya. Tadi standarnya tuh ya. ya. Nah, Dalam kenaikan peningkatan nanti terlihat ya Pak peningkatan ya. betul. Hmm. Untuk peningkatan IPK itu ada standarnya nggak? Misalkan sekarang 2,75 apakah boleh jadi 2,775 atau 2,8 atau gimana itu? Ya. Kalau dalam tren peningkatan mutu, Pak, minimalnya nggak ada, tapi minimal harus ada kenaikan. Dari 2,75 menjadi 2,77 pun itu sudah ada peningkatan. Oke, oke, Kan siap. ini Hmm, rata-rata ya, ya, rata-rata kan IPK rata-rata gitu. ya, ya, Jadi yang oke. penting harus terus naik setiap tadi ya. Kalau sekarang kita yang Desember ini kita masih 1 tahun, tapi Ya, ya. untuk tahun depan itu informasinya adalah tiap semester laporan PPPP ini gitu. Oke, oke, oke. Siap, Bu. Terima kasih. Soalnya takut terlalu lampau gitu, melampaui. Iya iya iya. Iya. Ya, nggak usah tinggi sekali Pak. Nanti takutnya malah tidak tercapai. Oke, siap. Ya, Oke, kan terus. tingkat ketercapaian dari standar itu harus 75%, Pak. Iya, Tingkat ketercapaiannya. Jadi kalau kita tentukan 2,77, itu yang nilainya 2,77 itu minimal 75%. iya, iya, Sehingga iya. betul ketika di rata-rata sekitar itu gitu. Betul, betul. Satu lagi, Bu, saya sempat apa ya, istilahnya tuh membaca dan mengetahui informasi. Mudah-mudahan saya salah. Kan ini tuh standarnya tuh dari Kemendikbud, Bu ya. Nah, Ya. kadang pasar untuk penyerapan tenaga kerja, terutama ASN, Bu, Mm. saya tuh pernah membaca untuk swasta itu ada minimal misalkan untuk PTN tuh minimal 2,75, untuk PTS 3,0. Nah,
Nah itu sempat saya baca seperti itu, tapi mudah-mudahan saya salah. Hmm. Barangkali itu bisa menjadi pertimbangan Bu untuk standar ini tuh PPP ini. Ya, betul Pak Fasa. Jadi gini, tadi kan saya katakan untuk standar ini baru standar UNWIM. Oh Untuk iya, prodi silakan sesuai dengan kemampuan dari mahasiswa, sesuai dengan kebutuhan pasar tadi. Boleh, ya. yang penting jangan sama dengan yang standar oleh Permendikbud, yaitu Oke, oke. 2,0 itu aja yang penting gitu. Jadi harus menyesuaikan juga gitu ya. Jadi Ya kalau Bu. tadi coba saya lihat dulu ya Pak di atas ya tadi ya. Hmm, untuk standar di atas. Nah, ini kan tadi saya bilang boleh berubah gitu ya. Jadi tidak harus gitu ya yang proses. Karena apa? Tadi kebutuhan pasar. Nah, IPK ini ya Pak ya. Ya Bu. Dulu 2017 sampai 22 2,75. 22 sampai 27 saya udah naikkan 3,0. Tetapi ketika kita rapat kan pernah ada yang keberatan di 3,0. Nah, silakan. Kan waktu itu juga ketika rapat saya pasti bilang, setiap prodi boleh di antara ini. Jadi tetap balik lagi ke 275 boleh. Iya, Tapi iya. 3,0 lebih bagus lagi. Kan ini kita sudah di 2025 ya Pak ya. Berarti Betul sudah Bu. di 3,0. Tapi kalau belum mampu, ingin tetap 2,75 boleh, tapi nggak boleh turun lagi di bawah 2,75. Karena apa? Nanti kita nggak melampaui standar yang ditetapkan oleh Permendikbud gitu. Oke Bu. Siap Ya, Bu. jadi boleh ya Pak ya. Jadi mau Pak, saya mau yang 3,0 seperti yang di buku standar SPMI Unwin boleh. Yang penting jangan di bawah 275 atau balik lagi ke bawah gitu jangan. Peningkatan Oke. sedikit-sedikit, Pak. Ya, kalau Siap ini kan Bu. saya karena untuk 5 tahun ya, jadi meningkatnya langsung tinggi. Gitu. Ini saya buat sudah sampai tahun 2042. Jadi nanti kan saya di sini pensiun. Nah, Pak Edang nih yang melanjutkan sampai 3,65. Ya, Pak Edang jangan tersenyum, Pak Edang. Baik. Pak Edang tersenyum. Ini Pak Edang sudah saya beri dasar-dasar sampai tahun 2042. Begitu ya Bapak saya. Iya Bu, terima Nah, kasih. dan itu bagus kalau Pak Fasa memenuhi kebutuhan pasar istilahnya Pak. Yaitu ketika nanti si anak mau daftar ASN dengan IPTS 3,0 dia sudah secara IP sudah bisa masuk. Jadi tadi saya bilang jangan sampai mau daftar aja udah nggak bisa gitu. Iya, iya. Itu lebih bagus lagi kalau ditetapkan juga dalam standar. Oke, terima kasih Bu. Atur Ya, nuhun. sama-sama. Silakan Pak Edang barangkali ada yang lain. Terima kasih Pak Pasya. Barangkali ada yang mau berdiskusi lagi atau yang mau bertanya. Saya persilahkan Bapak dan Ibu. Masih ada atau di luar PPEPP ada Bapak dan Ibu? Atau udah aman semuanya? Belum aman sebenarnya Pak. Amat-amat. Boleh nih Pak, saya tanya sebentar. Mangga, Budian, mangga. Silakan. Iya dengan untuk Bu Natali mungkin ya Bu, saya Ya, mau tanya sedikit gitu ya. Tadi disampaikan di materi ada beberapa standar terkait dengan mutu pendidikan dari SPMI UNEM gitu ya Bu ya. ya. Nah, apakah materi itu bisa kita dapat Mm-mm. untuk dijadikan acuan di dalam laporan PPP nanti gitu Bu? Karena kan nanti akan disesuaikan dengan versi prodi ya Bu ya. Tadi Ya. disampaikan. Terus Mm-mm. yang kedua, tadi soal pelaksanaan, Ibu sampaikan bahwa untuk bukti-bukti itu bisa berupa screenshot ya Bu ya. Ya. Tapi saya sih sebenarnya kalau lihat di SPM, KSM, di Sevima Bu, di Sevima itu ada menu laporan yang sebenarnya kita bisa print Bu Nah, dalam format PDF. Nah, baru nanti kita bikin linknya. boleh. Dimasukkan di dalam Google Drive gitu. Jadi bukan screenshot versinya, tapi PDF-nya. Ya, Nah, itu boleh ya mungkin Ibu ya? boleh. Boleh Jadi ya Bu ya? buku standar ada nanti Pak Edang yang akan
nge-share ya. Yang Oke, oke. kedua, kalau ada menu laporan yang bisa di save dalam bentuk apakah PDF apa itu lebih bagus. Tapi Ya. kalau tidak ada, misalnya contohnya yang untuk PMB misalnya ya, Hmm. yang PMB itu kan kita nggak bisa mendownload semuanya. Nah, oleh karena itu ya sudah pas prodi kita Diambil screenshot ya, Bu ya. aja paling Iya. gampang gitu. Mm-mm. Kan sebenarnya intinya bahwa apa yang kita lakukan tuh ada bukti itu aja, Bu Dian. Itu intinya Nah, dari ya, betul. Dan terus atau lagi Bu, terakhir sebenarnya untuk di Fakultas Teknik sendiri itu ada beberapa bukti yang levelnya itu ada di tingkat fakultas, Bu. hmm, Karena misalnya soal pendik gitu ya, itu kan juga kita satu satu payung tuh Bu di ya. fakultas. Nah, itu bagaimana, Bu? Bisa digunakan juga. Jadi kan itu istilahnya kalau fakultas kan UPPS ya. Nah, itu Mm-mm. kan yang mengendalikan siapa GKM-nya. Nah, tapi di Hmm. sini untuk laporan adalah per prodi. Jadi bagian dari UPPS, bagian dari fakultas. Seperti itu, Bu. Jadi yang Hmm. diambil nanti ya khusus laporan tentang arsitek saja. Seperti itu. Nah, Jadi tetap gitu. harus Berarti di harus dipecah split. lagi ya, Bu ya? Ya, di Nah, di split. split lagi. Untuk khusus dari apa prodi yang dilaporkan seperti itu. Oke, Bu. Itu Terima Budian. kasih. Cukup, Bu. Ya. Ya. Heeh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mungkin mau bicara dengan Bu Anissa ya, Bu Anissa. Kalau ya, kalau Iya, Bu. yang PWK, kemudian agribisnis, agrotek, alhamdulillah tinggal menunggu keputusan. Sudah proses AR dan sebagainya sudah, Bu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan berdoa terus ya Bu Nenda, kemudian Pak Asep tinggal menunggu hasil sudah di proses AL juga. Nah untuk Bu Anissa itu, tapi tolong nanti konsultasi sama Bu Dekan ya Bu Anissa ya. Yang saya lihat itu apa tuh hasilnya di pengumuman itu adalah dokumen belum ada, jadi nggak bisa proses untuk mengevaluasi nggak ada Bu atau mungkin yang seperti itu belum dievaluasi atau bagaimana ya Bu ya? Coba nanti tanya. Kalau menurut aku ya lebih baik diupload lagi. Kalau waktu tanya Pak Agus, waktu Pak Agi nanya ke Pak Agus, sebaiknya di upload lagi dokumennya Bu Anissa. Gitu katanya. Kemarin sih dari Pak Maul Ibu hasilnya udah dalam proses submit ya. Sudah proses submit, tapi tidak ada perkembangan di evaluasi. Kan waktu Ibu kan barangnya berempat ya kemarin ya. Bu Iya Bu, kemarin teh udah MM, ngobrol sama PWK, Asep. S1 Agri, S1 Agro. S1 Agro sudah proses asesmen lapangannya sudah, ini tinggal menunggu hasil. Iya Kemudian Bu. yang agro juga, yang PWK juga. Nah, yang Bu, Bu Anissa tetap aja nggak ada perubahan. Iya Bu, Dokumen kemarin teh belum udah ada gitu. ngobrol Bu sama asesor Lamemba yang kebetulan dia Mm-mm. juga asesor Ban PT. Mm-mm. Jadi yang khusus untuk ekonomi EMBA ya, ekonomi manajemen bisnis, itu teh memang banyak banget Bu, ada 300 lebih. Mm. Jadi mereka tuh kemarin dikumpulkan di Balikpapan untuk memeriksa ISK. Jadi katanya mohon tunggu aja. Jadi Oh yang penting ya, sudah dalam kondisi kemarin itu tulisannya submit dokumen. Berarti kalau submit dokumen ya, kan sudah dibaca ya Bu ya, sudah ya. di-download berkasnya. Nah sekarang lagi Tapi, dalam proses. Jadi oh, asesornya juga kemarin tuh dari seminggu yang lalu tuh masih di Balikpapan Bu. Karena ya, banyak sekali, ada 300 lebih. Jadi mohon bersabar aja. Soalnya kalau yang di bidang EMBA ini banyak banget yang ngajuin katanya gitu. ya, ya. Jadi eh, apa tuh namanya? Kalau sudah ada informasi seperti itu, ya sudah. Berarti kita hanya tinggal menunggu ya Bu ya. Betul, memang memang Hmm. kemarin juga Prof Pupung bilang wayahna menunggu apa sabar gitu ya karena Ya, kalau berkasnya mah memang ada. Jadi kemarin tuh kita sempat agak gambling juga Bu dari awal September itu baru di-download berkasnya diterima itu di 21 Oktober. Nah, hmm. setelah itu memang diberikan waktu sekian minggu dibagi kepada para asesor dan dikumpulkan di Balikpapan Bu untuk memeriksa ISK-nya yang memang banyak banget. Ada Ya, 300 lebih. Nah, Nisa nggak tahu kebagian dia asesor yang mana, karena yang Prof. Pupung itu tidak memeriksa yang
Unwim gitu. Cuman Oh, ya. beliau memberikan informasi bahwa ya bersabar aja karena di sini memang antri. Terus memang kalau asesor Lamemba itu terkenal agak agak lelet Bu Iya, untuk memeriksanya dibandingkan iya, keilmuan yang lain gitu ya, dibandingkan lam lain. Jadi mungkin apa karena terlalu banyak sebab kan mereka ditugaskan di Ban PT juga sama di Lamemba untuk memeriksa yang unggul, sedangkan orang apa asesor-asesornya itu tidak banyak gitu Bu, sehingga iya. overload sih sebenarnya kalau dilihat gitu. Ya, intinya kalau saya bahwa sudah ada informasi, kita hanya tinggal menunggu. Ya, Jadi betul. ya kalau seperti itu ya sudah nggak masalah gitu ya. Iya. Takutnya kalau belum ada informasi itu kan, oh ini berarti kita harus upload lagi mungkin Iya. kan gitu ya. Kalau sudah Kemarin ada juga ya Bu, sudah. Hmm. kita tuh sudah diskusi apakah perlu upload ulang. Cuman kata Bu Prof. Pupung itu katanya kalau upload ulang takutnya nanti antriannya jadi mundur ke bawah. Karena kan itu Oh ada gitu. antrian gitu Bu, antrian masuk. Ya, Waiting list. iya, Terus nanti kalau di seolah-olah kayak keluar dari antrian kan jadi masuk antrian baru di baru. belakang. Nah itu yang Hmm. khawatirnya seperti itu. Jadi Ya, mohon tunggu aja. Ini juga sedang proses follow up sih Bu Dekan. Karena kan yang langsung komunikasi sama asesor Lamembanya adalah Bu Dekan. ya. Iya, heeh. Mungkin Bu Ani saja terus memantau ya Bu ya Ya perkembangannya. siap Ibu. Jadi gini, kebijakan itu berubah-ubah terus ya Bu ya. Jadi takutnya nanti keburu bahwa Ya, ISK ini di stop untuk diperiksa gitu. ya. Kan ini Siap Bu. yang tiga karena kebetulan kemarin bareng ada PWK Agri Agro dan alhamdulillah PWK Agri Agro itu sudah posisi menunggu hasil gitu ya, sudah dievaluasi juga. Ini yang Bu Anissa belum gitu. Oleh karena itu dipantau terus, jangan Ya, sampai kita kelewat seperti itu, Bu. ya Itu siap Bu. contoh yang Ya, ISK. Kemudian siap yang Ibu. otomatisasi juga begitu. Siap. Yang Insya Allah Bu. perguruan tinggi sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi terakhir adalah yang otomatisasi yang jatuhnya di bulan Desember ini. Yang tidak harus bikin borang. Waktunya terakhir juga Desember ada. Jadi perubahan kebijakan terus ada. Ini yang dagdikduk, ini yang kehutanan. Kehutanan siapa yang hadir, ada siapa? Hadir Bu. Pak Rian ini dagdikduk. Jadi kalau nanti saya nggak bisa menjamin juga ya Pak Rian ya kalau melihat yang aturan sebelumnya, edaran sebelumnya bahwa yang habis di di tahun 2026 semua sudah masuk untuk evaluasi otomatisasi untuk prodi ya Pak ya. Nah, jadi kita aman, tinggal awal Desember nanti kita berkirim surat karena tinggal 3 bulan lagi kan gitu. Ingat-ingat ya Pak ya. Jadi 3 bulan sebelum bulan Maret, artinya apa? Bulan Desember besok. Nanti tinggal minta ke Bu Warik satu diingatkan untuk membuat surat menanyakan bagaimana hasil otomatisasi dari prodi hutan. Mudah-mudahan tidak ada edaran baru yang seperti akreditasi perguruan tinggi. Itu ya Ya, Pak ya. Nah, ya Bu. nanti Kemarin kalau berarti ada, yang uh-uh. edaran kemarin untuk perguruan tinggi ya Bu, untuk Iya, institusi. khusus Oh perguruan ya, APT, khusus ya. APT, yang Prodi mah belum. Nah, Baik Bu. tetapi sebagai jaga-jaga mah Pak Rian juga memang siap-siap bikin borang. Jadi tadi kan waktu APT itu hanya 1 bulan tok, jadi perguruan tinggi harus bikin borang 1 bulan ini. Nah, takutnya nanti pas Pak Rian juga begitu kan, Maret habis, tiba-tiba Februari tidak ada lagi otomatisasi begitu. Ya, Gitu. Jadi insya Allah Bu. baik-baik siap-siap. Ya, Toh dan nanti siap-siap kalau Bu. nggak kepakai bisa dipakai untuk ISK, Pak. Ya Bu. Kemarin Agri Agro juga begitu. Karena 6 bulan sebelumnya tidak ada informasi, ya mereka bikin porang. Begitu ada informasi ya berhenti bikin porangnya. Gitu ya Pak Rian ya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, ya itu saja Pak Edang. Barangkali masih ada yang tanya lagi, silakan. Ya, ada lagi barangkali beberapa ibu yang mau bertanya atau berdiskusi atau udah cukup? Ya, Sedikit pengumuman ya Pak Edang ya. ya, Bapak Ibu, jadi yang pertama tadinya laporan PPIPP usahakan sebelum pertengahan Desember sudah dilaporkan ke SPMI. Yang kedua ada format baru untuk evaluasi mahasiswa. Nanti akan di-share oleh Pak Ridwan. Mohon mumpung mahasiswanya habis UTS, jadi mereka disuruh menilai.
format baru ini bukan berbeda dengan format kita, bukan. Malah itu kumpulan dari format kita. Jadi kalau instrumen kita untuk mahasiswa kan kemarin mahasiswa terhadap dosen, mahasiswa terhadap sarpras, mahasiswa terhadap tendik. Nah, yang ini dibuat lebih sederhana oleh Dikti. Nah, itu yang akan kita pakai. Tapi nanti tetap ketika evaluasi ke depan kita tetap pakai punya kita, tapi juga punya punya Dikti. Seperti itu. Yang punya Dikti pertanyaan hanya 5. Ya, pertanyaan 5. Jadi mahasiswa cepat. Sudah dibuat Google Form-nya oleh Pak Ridwan, nanti sama Pak Edang juga akan di-share ke Bapak Ibu untuk disuruh mengisi para mahasiswa. Tadi ya ingat, kalau mahasiswanya di bawah 300, yang mengisi harus lebih dari 50%. Kalau mahasiswanya lebih dari 300, yang mengisi boleh 30%. Jadi sekarang itu harus dipenuhi syarat tadi. Itu saja Pak Edang. Silahkan Pak Edang. Pak Edang sudah Pak? Ya, ya baik Bapak dan Ibu, itu mungkin merupakan apa namanya PPE-PP yang nanti akan kita laksanakan dan memang itu di awal ya Bu ya, di awal ketika akreditasi itu yang memang ditanyakan tentang PPE-PP. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua SPMI atas paparannya pada hari ini dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kaprodi GKM dan UKM lingkungan Universitas Wirinaya Mukti atas kehadirannya. Mela kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelumnya Pak Ridwan barangkali bisa dibantu untuk dokumentasi, saya persilahkan. Silakan kepada Bapak dan Ibu untuk on kamera. Bapak dan Ibu, saya persilahkan. Pak Hilman, Bu Ina, ya Bu Ina Darliana, Bu Yuke, Bu Citra, Bu Santi. Ya baik, kita hitung mundur ya Bapak dan Ibu untuk slide yang pertama. Ya, 1, 2, 3. Ya, untuk slide yang kedua, tetap senyum Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya sekali lagi. Saya tutup dengan topik Waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.